Durasi angin kencang benar-benar panjang, hingga hampir mentari terbit belum juga berhenti. Ada dilema dalam diri, naik, turun, atau tunggu saja. Beberapa dari kami sudah kembali tidur, tapi tidak dengan saya yang membatin. Semua pilihan terasa keliru. Setiap kegagalan memiliki hikmahnya tersendiri. Di balik gagalnya menggapai puncak, ada mentari penuh kehangatan yang menyambut kami. Di balik gagalnya menggapai gebetan, ada masa depan penuh kehangatan yang menyambut kamu. Bisa aja nih nyambunginnya. Setelah berbagai pertimbangan, rencananya kami akan kembali mencoba muncak. Bagi kebanyakan pendaki, puncak memang bukan prioritas. Tapi jika dalam misi membuat video, lain ceritanya. Pulang ke Bandung dengan tangan kosong justru akan menjadi beban berat bagi saya. Dan kami tentu tidak mungkin muncak sekarang. Mentari sudah mulai tinggi. Kebayang panasnya seperti apa di puncak Rinjani. Panas plus angin kencang. Nah, karena persediaan makanan harus tercukupi, kami hendak turun dulu ke Danau Segara Anak, memancing. Oke, di sini ada 2 jalur, ke atas ke puncak, ke bawah ke danau. Karena kita menunda keberangkatan ke puncak menjadi esok malam berarti ya. Kita sekarang ke danau dulu untuk menambah-nambah logistik dengan cara apa? Menombak dan memancing ikan. Mancing mantap. Kanca gunung. Mania. Meski sudah 3 kali menyambangi Gunung Rinjani, ini akan menjadi kali pertama saya bersua dengan Danau Segara Anak. Kata orang, percuma ke Rinjani kalau tidak ke danaunya. Ah, masa iya sih seindah itu? Saya belum bisa memastikan. Yang pasti, jalur menuju bibir Danau Segara Anak lebih curam dibanding jalur utama dari Desa Sembalun ke Pelawangan. Bebatuan besar sesekali berganti kerikil menjelma medan yang cukup menantang. Bang, ini jadi sebelumnya batu-batu ini nggak ada? Nggak ada, bersih di sini, clear sabana. Ini berarti dari mana, Bang? Dari atas sana. Semenjak gempa 2018. Berarti waktu gempa itu berlinding dari atas sana sampai sini batunya. Bahkan sampai ada yang turun ke Dan bawah. entah berapa banyak yang sampai jatuh ke bawah ya, itu setinggi ini. Mencekam sekali pada saat itu. Dan lanskapnya jadi banyak yang baru juga ya, Bang? Iya, banyak. Kalau ini longsoran lama. Nah, ini dulu sebelumnya lapangan luas yang sebelah sini nih. Nah, ini sekarang ada 2 aliran sungai. Yang saat ini dibuat sama batu semua ini. Oh iya. Longsoran batu. Waduh. Dulunya yang sebelah yang kanan ini itu masih lapangan. Yang sungai pertamanya yang sebelah sini, sebelah kiri. Dahsyat sekali. Jadi ini juga dulu kayak sabana kecil gitu ya. Cuman karena getaran batu yang jatuh, ini ikutan longsor. Dalam juga ya? Dalam bang. Mau coba dengerin kedalamannya. Dalam berbatu. Ih, jauh.
Akhirnya setelah perjalanan panjang menguras stamina, kami tiba juga di hadapan Danau Segara Anak. Luar biasa, hamparan kaldera dikelilingi bukit curam menjulang dengan satu gunung kecil bernama Baru Jari. Memang betul kata orang, Segara Anak secantik itu. Ini Nih, Tangannya 2 nih masukin dulu. tangannya 2 masukin. Nah, kaki Terus satu. baik bagusin dulu. Sampai ngelewatin yang kuning. Nah, ini terus. kaki satu aja. Aduh mana? Majuan dulu, majuan. Majuan. Kakinya. Maju dulu, maju dulu. Maju kemana? Maju, maju ke depan lagi. Nah, Ya, kakinya coba naikin. Udah diturunin. nyentohin hamok. Oh iya cara. Hamok salah sendiri, Mas. Ayo, jangan ditolongin. Jangan. Mas, Jangan. daripada nggak samit, Jangan. daripada fotonya delete gitu. Daripada lu gua kasihin voice. Ngasih contoh salah ya. Gimana sih, Bang? Ayo. Ampun, Bang Jago. Ampun, Bang Jago. Bang. Bang siapa nih nama? Tanwir, Tanwir. Bang Tanwir asli Narmada berarti. Armada. Itu jauh nggak dari sini, Bang? Lumayan. Berapa kilo ya? Mungkin 60 kiloan lah 60 kilo. Berarti kalau ke sini motoran atau motor. motoran dari Narmadanya langsung? Iya, dari Narmada langsung. Bang, emang Narmada itu kalau saya datang ke Lombok itu pasti airnya Narmada. Masa? Nggak ada yang lain Nggak ada Narmada. yang lain. Emang penghasil air terbesar di sana, Bang? Atau Iya. gimana? Pertama aja juga Narmada itu. Pertama, orang kalau ingat Lombok airnya pasti Narmada. Dan saya sampai ke Sumbawa juga masih itu airnya masih banyak. Narmada. Itu yang ngelola orang lokal atau ada pengusaha, Bang? Kurang tahu saya. Tapi di sana minumnya Narmada juga. Kita ndak sebeli air minum, kita ambil air sendiri. Iya, enak sana banyak. Sering mancing ke sini, Bang? Sering. Sarungan aja gini. Iya sih. Pakai sarung. Kalau biasa dapat itu langsung dihabisin di sini atau dibawa pulang? Ya habisin sini aja. Habis di sini ya. Bau soalnya, Bang, Iya, bau-bau ya. bau gamis. Berarti logistik cuma ikan aja, Bang ya? Beras sih. Bau beras. Bau beras. Harus ada beras. Kalau bau beras. prinsipnya bukan ikan jadi temennya beras, beras jadi temennya ikan sekarang. Kalau di Segara Anak ikannya boleh dipancing kan sebenarnya? Boleh. Karena nggak ada larangan sih dari pihak N untuk melarang mengambil ikan di danau kayak mancing. Cuman mungkin kalau untuk memakai jala mungkin dilarang sih. Setrum gitu nggak boleh ya? Nggak boleh sih sebenarnya. Cuma nggak tahu juga sih kalau pakai jala setrum. Tapi nggak pernah sih pakai setrum, pakai jala kayak gitu. Cuma mancing nombak sering kali sih pendaki-pendaki ngelakuinnya. Rata-rata pakai apa, Bang, alatnya, Bang? Kalau nyari ikan di sini, Bang. Kalau nyari ikan di sini sih pakai pancing bisa. Nah, kalau pakai pancing, umpannya? Umpannya sih sembarang sih sebenarnya ikan di sini. Kayak sosis bisa, telur goreng bisa, pancake apalagi tuh. Cepat ya? Cepat kayak umpan tradisional kayak gini nih. Orang Lombok bikin namanya ubi kayu. Ubi kayu ini ditaruh terasi, bawang putih, bawang merah biar baunya tuh nyengat ya. Karena ikan itu kalau berbau yang di depannya itu cepat dia.
Cak, es krim Cak. Es krim nanas. Es krim. Seberes mengisi perut dan beristirahat, kami kembali mendaki. Aduh, jalurnya turun susah, naik lebih susah. Yuk, semangat yuk. Entah berapa jam berlalu, kami pun kembali ke Pelawangan Sembalun. Dengan tubuh yang masih letih, kami harus bersiap muncak lagi nanti malam. Itu pun belum pasti, karena takutnya angin kencang mengadang seperti beberapa malam sebelumnya. Sore berganti malam, jarum jam terus bergerak mendekati pagi buta. Kami yang baru istirahat sejenak kembali bersiap. Kali ini dapat dipastikan bahwa angin tidak sekencang itu. Oke, mari kita summit attack. Sebelum berangkat ke summit, menuju summit, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kami terus berjalan dan berjalan melewati gelapnya malam menuju Punggungan Rinjani. Angin masih cukup bersahabat meski treknya lumayan menguras tenaga. Sekitar 1 jam berlalu, kami tiba juga di Punggungan. Di sini angin baru terasa kencang. Kebayang akan sekencang apa angin di atas sana. Mas. Aduh, angin. Ini kita udah sampai di mana, Mas? Di punggungan pertama. Kita udah lewat Punggungan, Di bibir kaldera yang pertama. kita tinggal melipir berarti sekarang. Melipir puncak dari arah kanan. Kiri. Kanan dong. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Aku sih nggak kelihatan. Pokoknya melipir di bibir kaldera aja. Nah, bibir apa yang nggak enak? Kaldera. Bibir kaldera. Parsal, ini berarti pendakian keberapa kita, Parsal? 6. Sempat pesimis karena terjebak badai kemarin, Ya. tapi kita diberi kesempatan lagi. Ya. Intinya jangan memaksakan. Pasti ada jalan. Ya. Lebih baik tunggu, karena badai pasti. Berlalu. Perlahan kami menyusuri punggungan gunung, melewati jalan setapak yang sudah berubah bentuk musabab gempa. Tidak ada sunrise yang kami kejar kali ini. Yang terpenting, tetap jaga keselamatan diri dan kawan. Lamat-lamat, langit berubah warna. Semakin bias kemuning terlihat, semakin lelah tubuh saya. Pada satu titik, saya hampir menyerah. Wah, capek Pak. Lanjut atau gimana nih? Dikit lagi nih. Capek banget, Pak. Yes, tuh lihat dulu depan. Mentari di ufuk timur mengembalikan energi yang sempat lenyap. Kami tiba di jalur yang paling berat, jalur letter E. Jalur inilah penentu lanjut atau mundurnya kita menggapai puncak Rinjani. Di depan sana kita akan memasuki jalur yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai letter E atau jalur E karena berbentuk seperti angka 3 terbalik. Dan dari sepanjang jalur letter E ini yang konon katanya sangat menyiksa, dari semua tanjakan itu yang paling berat. Tapi ingat, kekuatan pikiran mempengaruhi kekuatan badan. Ketika mental kita lemah, tubuh juga akan ikut melemah. Tetap fokus, satu titik. Titik itu. Aku dong. Ketika mulai
berjalan di letter E, bukan cuma kerikil tajam yang menghadang jalan, tapi juga angin dari berbagai penjuru. Begitu kencangnya, sampai-sampai jika kita diam, angin akan menggoyang tubuh kita mendekati jurang yang hanya beberapa meter dari jalur. Panjang. Makan. Ya Allah. Ini amat ya. Semakin tinggi jalur, semakin sering kami berhenti. Bukan cuma tubuh yang capek, tapi juga mental. Nampaknya kabut sudah mulai mendatangi Rinjani. Awan-awan berdatangan, tapi tidak apa-apa. Kalaupun di puncak mendapatkan kabut, ya sudahlah. Ke puncak aja udah alhamdulillah. Ya nggak Pak Arsal? Yoi. Dikit lagi kan? Dikit lagi Pak, semangat! Jam demi jam berlalu, kami sudah tidak mengenal waktu. Di titik mentari yang tinggi, kami tiba juga di puncak Gunung Rinjani. Ya Tuhan, indahnya karunia-Mu. Dulu, jika kawan saya bertanya seperti apa Gunung Rinjani, saya akan menjelaskan tentang keindahan sabananya, langitnya yang membiru, serta puncaknya yang eksotis. Sebatas itu. Seolah-olah ingatan saya menghapus fakta bahwa di balik kecantikan Rinjani juga terdapat medan yang panjang dan menyulitkan. Barangkali begitulah cara kerja otak. Mengingat yang seharusnya dilupakan, melupakan yang seharusnya diingat. Itulah kenapa ketika kita mengenang seseorang dari masa lalu, kita hanya mengingat yang indah-indahnya saja. Kita lupa bahwa ada rintangan dan hal-hal menyakitkan yang membuat kita harus memilih antara melanjutkan, mengulang, atau berhenti. Dan setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Kita harus siap menanggungnya. Di lapangan, rencana bisa berubah jadi bencana. Ketika itulah kedewasaan kita diuji. Bukan saat mengambil keputusan, tapi saat salah mengambil keputusan. Bagi saya, membuat video dokumenter adalah sesuatu yang harus saya prioritaskan. Keselamatan diri dan tim adalah juga sesuatu yang harus saya prioritaskan. Dan jika hal-hal tersebut adalah sebuah kesalahan, maka saya siap menanggung konsekuensinya. Karena pada akhirnya, kecantikan Rinjani adalah hal yang sepadan. Salam literasi, salam lestari, Firsa Besari, melaporkan dari Anak Negeri!